Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom saudara yang terkasih, kali ini kita akan berbicara tentang jiwa, tubuh, dan roh, di mana bila kita membaca kisah penciptaan, khususnya pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, kita menemukan bahwa kita diciptakan berbeda dibanding dengan ciptaan yang lain. Bedanya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yakni mempunyai aspek materi dan non-materi agar kita mampu memiliki relasi atau hubungan dengan Sang Pencipta, sedangkan ciptaan lain tidak. Jadi sesungguhnya kita juga Tritunggal seperti Elohim, karena kita diciptakan berupa dan segambar dengan Dia. Dasar pembahasan kita pada tema kita kali ini adalah yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 23, yakni semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua adalah Ibrani 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dari sini kita mengetahui bahwa kita masing-masing terdiri dari 3 bagian, yakni jiwa, tubuh, dan roh. Terus, apa perbedaannya? Sebelum masuk ke perbedaannya, mari kita membahas pengertian masing-masing bagian dari pribadi kita ini. Mari kita mulai dengan tubuh ya, karena tubuh ini adalah bagian dari pribadi kita yang kelihatan. Yang pertama adalah tubuh atau aspek materi. Bila kita bercermin, maka akan terlihat kita yang mancung, pesek, ganteng atau kurang ganteng. Tubuh atau raga itu sesuatu bagian dari diri kita yang bisa dilihat. Contohnya adalah wajah, tangan, dan kaki, di mana bagian ini akan tetap ada selama kita hidup. Kita juga di sekolah mempelajari panca indera, yakni yang pertama mata untuk melihat, yang kedua telinga untuk mendengar, yang ketiga kulit untuk meraba, yang keempat hidung untuk mencium, dan yang kelima lidah untuk mengecap. Semua ini berkaitan dengan tubuh kita. Kita makan, minum, tidur, dan olahraga dengan tubuh kita. Yang kedua adalah jiwa atau aspek non-materi, bagian dari pribadi kita yang tidak bisa dilihat seperti karakter kita, perasaan kita, pikiran kita, keinginan kita, dan kesadaran kita. Misalnya, ketika seseorang menonjokmu, bagian inilah yang merespon dengan rasa marah. Mari kita baca Matius 10 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Orang lain dapat membunuh tubuhmu, tetapi tidak dengan jiwa. Mari kita baca Yesaya 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jiwa itu adalah milik Tuhan kita. Yang ketiga adalah aspek non-materi atau roh. Mari kita baca buku Perjanjian Lama, yaitu Joel 2 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh adalah bagian dari pribadi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Roh yang baru itu akan membimbing dan menuntun jiwa dan tubuhmu untuk bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kemauanmu, emosimu, kepintaran kita, dan keinginan kita harus dituntun oleh roh kita. Bagaimana bertingkah laku selama hidup? Bila temanmu berkata kamu ganteng, kamu harus memastikannya melihat cermin. Tapi untuk memastikan kondisi rohmu, apakah bertumbuh atau mati, kita harus melihat ke Alkitab. Ya, Alkitablah cermin untuk melihat penampilan roh kita sebagai tubuh Kristus. Pertemuan kali ini akan saya tutup dengan Yohanes 3 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir baru atau lahir dari roh. Sampai bertemu kembali, tetap setia dalam Kristus, maju terus dalam Tuhan. Haleluya.